Pendakian kali ini mungkin adalah pendakian melawan rasa takut akan ketinggian. Aneh ya sebenarnya kalau dibilang, kok pendaki takut ketinggian? Tapi itulah saya. Saya adalah pendaki yang takut akan ketinggian. Sebenarnya hal ini baru saya rasakan ketika pertama kali mendaki di gunung-gunung Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin kalau di gunung-gunung Jawa Barat, saya tidak akan merasakan ketakutan akan ketinggian. Karena puncak di gunung-gunung Jawa Barat rata-rata masih tertutup pohon. Sedangkan di puncak gunung-gunung Jawa Tengah dan Jawa Timur, hampir rata-rata hanya berupa pasir dan bebatuan. Yang otomatis kita akan langsung melihat ke arah bawah, dan disitulah saya pasti akan merasakan ketakutan yang hebat. Setelah mengumpulkan banyak keberanian, akhirnya saya mencoba untuk mendaki Raung, gunung terekstrim di Pulau Jawa. Ini adalah hari ketiga Lebaran di tahun 2022. Saya dan suami merencanakan pendakian ke Gunung Raung via Kalibaru. Jam 7:30 pagi kami mulai berangkat dari Bekasi menuju stasiun Pasar Senen. Karena kereta kami berangkat pukul 8.55 pagi dan tiba di stasiun Pasar Turi pukul 7:30 malam. Dari Pasar Turi kami akan berpindah ke stasiun Gubeng. Kok nggak langsung aja sih ke stasiun Gubeng? Karena saat itu kami harus mencocokkan jadwal kereta yang menuju Kalibaru. Dan waktu yang pas hanya dari stasiun Senen menuju Pasar Turi dan lanjut dari Gubeng ke Kalibaru. Tiba di stasiun Pasar Turi, kami langsung menuju stasiun Gubeng. Walaupun masih cukup lama jadwal keretanya, tapi lebih baik menunggu daripada harus terburu-buru. Sampai di stasiun Gubeng, kami sempatkan makan malam di pinggir jalan, dan setelah menunggu sekitar 4 jam, akhirnya kereta kami pun tiba. Sekitar pukul 11:30 malam, kami pun berangkat menuju stasiun Kalibaru. Kami tiba di stasiun Kalibaru sekitar pukul 4:30 subuh. Saat itu terlihat banyak pendaki yang juga turun di Kalibaru, yang kemungkinan punya tujuan yang sama dengan kami, yaitu Gunung Raung. Kami sempatkan untuk sholat subuh, setelah itu langsung naik ojek menuju base camp. Sampai di base camp sudah ada beberapa pendaki yang kebetulan akan satu tim pendakian dengan kami. Saat itu kami ikut dengan base camp Pak Eko. Di Raung ini cukup banyak base camp, salah satunya adalah base camp Pak Eko. Setelah mengurus semua keperluan mendaki, termasuk guide dan porter, kami pun bersiap menuju pos registrasi Gunung Raung via Kalibaru. Di pos registrasi ini kita akan diberikan briefing singkat mengenai jalur Gunung Raung dan juga peraturan Gunung Raung. Oh iya, sekedar info, di gunung ini tidak ada sumber mata air. Jadi para pendaki harus menyiapkan air dari base camp yang cukup untuk minimal 7-8 liter per orang selama 3 hari 2 malam. Oleh karena itu, biasanya pihak base camp menganjurkan para pendaki untuk menggunakan jasa porter air yang bisa membawa 15 liter air per porter. Karena trek Gunung Raung ini yang lumayan ekstrim, jadi sulit jika kita tidak menggunakan jasa porter air. Sebenarnya bisa aja sih jika kondisi fisik kita memungkinkan. Tetapi untuk lebih amannya, lebih baik menggunakan porter air. Setelah mengurus registrasi, kami langsung menuju pos atau warung Bu Sunaria. Ini adalah salah satu warung yang ada di pos pendakian Gunung Raung. Dari pos registrasi ini, kami menggunakan ojek setempat. Selain bisa menghemat waktu, kami juga bisa menghemat tenaga. Perjalanan ojek kurang lebih sekitar 25 menit. Setibanya kami di pos Bu Sunaria, kami pun mulai berkumpul dengan pendaki yang lain, dan seperti biasa kami pun berdoa untuk keselamatan dari berangkat hingga pulang. Dari pos Bu Sunaria, kami mulai berjalan melewati kebun-kebun kopi. Di awal jalur ini masih terasa landai, namun cukup panjang. Setelah 1 jam, kita akan bertemu dengan warung terakhir. Oh iya, Gunung Raung ini sedikit berbeda dengan gunung-gunung yang lain.
yang biasanya banyak warung di setiap pos-pos pendakian. Tapi di gunung ini kita hanya akan menemukan warung di pos paling bawah. Sebenarnya gunung seperti inilah yang paling enak, karena kita akan benar-benar merasakan pendakian yang sesungguhnya. Seperti halnya pendakian-pendakian saya dulu yang masih sedikit sekali pendaki. Jadi hampir tidak ada warung di jalur pendakian. Tapi saat ini sepertinya hampir seluruh gunung di Jawa ada warung di jalur pendakian. Dari warung terakhir, kami pun berjalan sekitar 1 jam. Yang akhirnya kami menemukan plang camp 1. Camp 1 ini memang tidak terlihat jelas karena hanya berupa plang tanpa area untuk beristirahat. Kami pun lanjut menuju camp 2. Dari camp 1 ini menuju camp 2 bisa dibilang jalur yang cukup panjang karena bisa 2-3 jam perjalanan. Memang treknya cukup landai, tapi cukup menguras tenaga, apalagi jika kita membawa beban yang cukup berat. Di camp 2 ini berupa area yang cukup untuk 2-3 tenda. Kami beristirahat sekitar 15 menit, lalu melanjutkan menuju camp 3. Jalur menuju camp 3 sudah mulai memasuki area hutan. Jalur pun masih terasa landai di jalur ini. Kita akan melewati sedikit punggungan yang terasa akan sedikit menanjak, lalu akan turun lagi. Di camp 3 ini ada sebuah bangunan pos yang bisa dipakai untuk beristirahat. Dan ada sedikit area yang kosong yang cukup untuk 2-3 tenda. Estimasi perjalanan menuju camp 3 sekitar 1 jam. Dari camp 3 menuju camp 4 akan diawali dengan trek menurun, dan setelah itu kita akan mulai merasakan tanjakan karena kita mulai melewati punggungan. Trek menuju camp 4 ini kita akan mulai banyak menemukan tumbuhan berduri. Estimasi perjalanan menuju camp 4 kurang lebih sekitar 1,5 jam. Biasanya para pendaki akan beristirahat siang untuk makan dan sholat di camp ini. Setelah dari camp 4 kita menuju ke camp 5. Menuju camp 5 inilah kita akan mulai merasakan pendakian yang sesungguhnya. Sebenarnya camp 5 tidak sepanjang jalur camp 1, 2, 3, dan 4. Tapi karena treknya yang berupa akar dengan kemiringan hampir 90 derajat, sehingga bisa memakan waktu lama dan juga menguras tenaga. Menuju camp 5 ini saya hampir menyerah. Akhirnya di pertengahan jalan saya pun menyewa porter untuk membawakan carrier menuju camp 7. Estimasi perjalanan menuju camp 5 ini kurang lebih sekitar 1-1,5 jam. Camp 5 ini hanya berupa area kecil yang cukup hanya untuk 1 tenda. Setelah dari camp 5 menuju camp 6, kita tidak lagi menemui jalur yang landai. Jalur ini akan terus menanjak dan juga dipenuhi akar dengan diselingi jurang di sisinya. Di trek ini adalah trek yang paling menguras tenaga. Kadang kalau kita bertemu dengan trek seperti ini, ingin rasanya pulang aja, tiduran di rumah sambil santai nonton TV. Tapi ya itu namanya candu, kalau di rumah malah pengen naik gunung. Estimasi perjalanan menuju camp 6 kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Di camp 6 ini berupa area yang cukup luas, yang bisa diisi 4-5 tenda. Biasanya area ini akan digunakan pendaki untuk area camp. Jika area camp 7 sudah penuh. Dan memang di Raung ini juga punya perbedaan dengan gunung lain. Di gunung ini area campnya tidak banyak dan tidak seluas gunung-gunung lain. Dari camp 6 menuju camp 7 sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun karena sudah cukup berkuras tenaga dan trek menuju camp 7 sama seperti camp 6 yang menanjak dengan kemiringan hampir 90 derajat, maka perjalanan ini pun akan terasa lama. Estimasi perjalanan kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Sebelum mencapai camp 7, kita akan melewati sedikit jalur yang di sisinya merupakan jurang dan juga sedikit punggungan gunung. Tiba di camp 7, ini adalah area yang paling luas di Gunung Raung.
Oleh karena itu, rata-rata pendaki akan camp di area ini. Area ini cukup untuk menampung sekitar 100-200 pendaki. Di sini juga ada toilet alami yang dibuat oleh para guide dan porter. Dan di area ini juga kita bisa melihat pemandangan bukit dari Gunung Raung. Karena ini adalah area terbuka. Oleh karena itu disarankan untuk membawa peralatan yang baik untuk menghangatkan tubuh. Karena dalam kondisi lelah, biasanya kita akan lebih mudah terkena penyakit hipotermia. Apalagi jika kondisi badan kita tidak baik. Di camp ini biasanya para guide akan mengingatkan kita untuk segera beristirahat. Karena biasanya persiapan summit mulai dari jam 12 malam. Setelah cukup beristirahat, sekitar pukul 12 malam, pendaki mulai berbenah untuk mulai summit. Dari camp 7 ini menuju camp 8, jalur kembali menanjak tanpa bonus. Biasanya karena kondisi badan kita yang baru saja bangun, kita akan mulai merasakan pusing dan mual, dan kelelahan yang cukup lumayan. Estimasi perjalanan menuju camp 8 kurang lebih sekitar 2 jam. Di camp 8 berupa area yang cukup untuk 2-3 tenda. Setelah dari camp 8, kita akan kembali berjalan menuju camp 9. Dari sini kita akan mulai menemukan pohon-pohon edelweiss di sisi kanan dan kiri jalur. Trek menuju camp 9 pun masih sama, menanjak dan diselingi jurang di sisi jalur. Camp 9 adalah batas vegetasi terakhir dan batas camp para pendaki. Sebelum akhirnya kita akan melewati jalur menuju puncak sejati yang terkenal ekstrim. Perjalanan dari camp 8 menuju camp 9 kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Di camp 9 ini biasanya para pendaki mulai menggunakan pengaman climbing seperti karmantel, harness, karabiner, dan helmet. Dan buat kalian, gak usah khawatir jika kalian belum pernah menggunakan alat ini ataupun belum pernah melakukan climbing. Karena biasanya para guide akan memandu kita untuk memakai alat ini. Dari camp terakhir inilah kita akan memulai memacu adrenalin kita. Dari camp 9 kita akan langsung menuju puncak bendera yang jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 10-15 menit saja. Jalurnya pun mulai terbuka dan kita bisa langsung melihat pemandangan puncak sejati yang gagah menanti. Di jalur ini pun jantung saya mulai tidak berhenti untuk berdebar. Walaupun belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jalur yang ada di depanan. Tapi karena memang saya takut untuk melihat ke bawah, saya pun tidak berani untuk melihat ke kanan dan ke kiri sisi jalur. Sebenarnya jalur ini tidak terlalu kecil, jalur ini cukup lebar. Tapi karena memang saya takut, jadi saya pun tidak berani untuk melihat jalur. Sampai di puncak bendera, kita akan langsung melihat jalur yang menuju puncak 17, puncak tusuk gigi, dan terakhir puncak sejati, puncak tertinggi di Gunung Raung. Dari sini juga kita akan melihat pemandangan Gunung Semeru dan Argopuro di sisi Gunung Raung. Tapi akhirnya suami saya memutuskan untuk stop sampai di sini. Karena selain salah satu alasannya botol kami yang sempat jatuh di antara camp 8, camp 9, yang akhirnya kami tidak mempunyai perbekalan air. Bisa saja sebenarnya sampai puncak. Akan tetapi, jika tanpa air,
agak sulit kayaknya. Karena kondisi pendaki yang lain pun sama. Kita terbatas akan air. Dan selain itu juga, karena kondisi fisik suami saya pun saat itu kurang fit, akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak melanjuti perjalanan. Sebenarnya, saya bisa saja untuk lanjut tanpa suami saya. Tapi sekali lagi dia bertanya, "Apa kamu yakin?" Karena dia tahu ketakutan saya. Pada saat di Kerinci saja, saya sampai menangis saat menuruni Tugu Yudan karena takut. Saya memang bisa dan berani untuk mendaki. Tetapi pada saat turun, saat mata saya langsung melihat ke arah bawah, seketika kaki saya tidak bisa bergerak. Sempat lama melihat pendaki yang hari ini mendaki bareng bersama kami menuju Puncak Sejati. Ada gejolak yang bergumul di dada, apakah lanjut atau stop di sini. Setelah beberapa menit, akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak lanjut menuju Puncak Sejati. Sayang memang, apalagi kondisi fisik saya yang masih kuat, hanya perlu untuk melawan rasa takut. Tapi memang dari awal kami berdua tidak pernah mengejar puncak gunung. Kami berdua hanyalah penikmat alam gunung. Jadi jika kami merasa kami tidak bisa lanjut menuju puncak gunung, biasanya kami tidak memaksakan diri untuk lanjut. Dan juga kami tidak mau menyusahkan orang lain atau pendaki yang lain jika kondisi kami tidak memungkinkan. Karena di gunung bukan puncak tujuannya, tapi pulang dengan selamat. Raung telah mengajarkan kami untuk melawan rasa ego kami. Untuk tidak memaksakan kehendak hanya untuk kesenangan sesaat. Gunung tidak akan kemana-mana. Mungkin suatu saat kami bisa kembali ke sini untuk berdiri di Puncak Sejati. Untuk kalian yang bisa melewati jalur ekstrim ini dan mencapai Puncak Sejati, selamat untuk kalian. Kalian hebat.